Halo teman-teman, di video ini kita akan lanjut di chapter Explore Xcode yaitu Hello Swift UI. Start your app development journey by getting to know Xcode, Swift, and Swift UI. In your first project, chat prototype, you will code a chat conversation using text view. Jadi kita akan belajar memakai Xcode, Swift, dan Swift UI dengan membuat sebuah project kecil bernama chat prototype. Yang mana itu bakal isinya seperti chat conversation ya, menggunakan text views seperti itu. The text and colors in project are just suggestions, so feel free to make it your own by changing the words and style. Jadi yang ada nanti ditunjukin tuh seperti sebuah saran aja atau sugesti atau ya saran aja, kita bebas nanti mau utak-atiknya seperti apa. Oke, kita akan ke section 1, create a new project. Oke, setelah teman-teman mengunduh Xcode di video sebelumnya, teman-teman akan memakai Xcode membuat sebuah project baru. Oke, begin by downloading Xcode. Itu teman-teman sudah lakukan. Lalu di sini dijelaskan bahwa Xcode is the tool you use to create apps and manages all the files that make up an app seperti images, icons, project settings, and code. Jadi dia ada sebuah editor yang powerful untuk mengelola semua file yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi mulai dari gambar, icon, lalu setting project, dan kode program itu sendiri. Oke, step 1. Download Xcode ya. Dibilang Xcode itu large app, so you will need give your computer time to install it, butuh waktu untuk install. Setelah itu kita buka Xcode. Oke, cara bukanya itu saya tinggal tekan tombol command spasi, saya ketik Xcode. Oke. Nah, ini biasa seperti ini, akan lambat di awal. Karena saya memakai MacBook Air M1 dengan spek yang minim ya. Dengan RAM 8GB, lalu penyimpanannya 256, seperti itu. Oke. Ini contoh code sampel yang saya coba-coba, yang saya dapatkan dari Apple Developer Documentation. Nah, di sini teman-teman akan melihat tampilan awal Xcode seperti ini kok teman-teman pertama kali install. Kalau teman-teman sudah install sebelumnya dan sudah pernah coba, bakal tampilannya seperti ini. Oke, launch Xcode. In the platform selection window, select iOS and click download and install. Nah, misalnya kalau tampilan ini tidak muncul, teman-teman butuh install iOS, caranya gimana? Teman-teman tinggal klik menu Xcode ini, lalu pilih settings ya, atau teman-teman tekan tombol command koma, maka akan masuk ke tombol settings, lalu pilih opsi platforms ya, teman-teman download yang ini, iOS 17.5, seperti itu. Kalau sudah teman-teman download, kita akan lanjut ke step berikutnya. In the welcome window, create a new project. A project contains all the components of an app, from the source code that describes how it runs to the icon that represents it. Oke, kita akan buat sebuah project. Lalu di sini ada template pilih dialog ya. Saya kebuka lagi. Create new project. Lalu di sini kita pilih iOS seperti di step 4-nya. Make sure the iOS tab is selected. Then select app from the application section and click next. Oke, kita pilih app ya, lalu next. Nah, di project option dialognya, product name-nya kita namanya chat prototype. Oke, chat prototype. Seperti itu. Kemudian untuk timnya kosongkan aja. Di sini ada mengisi organization identifier, enter name.yourname. Oke. Misalnya teman-teman namanya itu adalah Sophie Sun. Lalu organization identifier-nya adalah name
name.shopee-san seperti ini, name.shopee-san, nyambung seperti ini. Nah, the organization identifier is used when you upload an app to App Store. Nah, seperti itu fungsinya dari organization identifier. Di sini ada catatan, the App Store requires your organization identifier to be unique. You typically format it as a reverse domain like apple.com, jadinya com.apple seperti itu. Nah, saya misalnya punya domain website namanya kresna.me. Jadi organization identifier-nya dibalik jadi me.kresna seperti itu. Ini bundle identifier-nya otomatis yang mengikuti format organization identifier plus product name. Oke, di step 7, for this tutorial, don't change the settings for interface. Swift UI, tetap Swift UI ya, language-nya Swift, lalu storage-nya kosongin. Oke, saya pilih interface-nya Swift UI, lalu language-nya Swift, storage-nya saya kosongin. Nah, di sini kalau teman-temannya tidak centang include test ya, tapi saya akan abaikan aja karena kita fokusnya adalah membuat mengenal kode program Swift dan Swift UI tanpa harus belajar tes seperti itu. Tes ini maksudnya adalah sebuah alat untuk menguji apakah kode program kita sudah sesuai dengan fungsi yang diminta. Misalnya kalau kita chat prototype. Oke, anggaplah teksnya di chat prototype itu adalah halo apa kabar. Kita ingin buat sebuah tes apakah output dari chatnya itu adalah halo apa kabar, seperti itu. Itulah fungsi tes salah satunya. Nah, ini kita akan abaikan. Kemudian tinggal klik next. Dia akan taruh di Xcode project ya. Seperti itu. Save dialog, choose location-nya. Teman-teman bisa taruh di desktop atau di dalam Xcode project. Ini saya sudah disediakan folder Xcode project di direktori ini, Kresna Satya. Lalu teman-teman masuknya ke sini, Xcode project seperti itu. Nah, di sini dibilang hilangkan centang source control, unselect the source control checkbox. Oke, hilangkan karena kita tidak akan memakai ini. Lalu kita akan create. Oke. Tinggal tunggu prosesnya. Dan tampilannya akan seperti ini. Ada navigator di sini, ada text editor, ada nanti namanya canvas. Canvas ini adalah sebuah alat untuk mereview apa yang kita coding di sini. Kita buat kode program di sini bakal tampilkan di canvas. Dan ini butuh waktu ya. Tergantung spesifikasi MacBook-nya teman-teman. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, kita sudah selesai di section pertama. Kita akan ke section 2. Section 2 ini adalah explore your project. Start by exploring 3 key feature of Xcode: the navigator, editor, and preview. Oke. Nah, ini navigator ini ada di sisi kanan yang tadi saya sudah jelaskan. Isinya itu adalah folder ya, lalu file program, ada chat prototype app, lalu ada content view, lalu ada asset, ada folder asset ya di sini ya, ada asset di sini, ada preview content seperti itu. Nah, di sini chat prototype app, lalu ada content view. Lalu di sini adalah editornya. Kita bakal bisa edit kode programnya seperti itu ya. Misalnya di sini saya mau hilangin nih text hello world-nya. Hilangin. Maka di sini akan nge-reload nih. Ya, hilang nih text hello world-nya. Misalnya saya mau ganti nih jadi hello Swift gitu. Saya mau ganti nih logonya dari globe jadi Swift. Nah, ada seperti ini. Swift itu kan logonya, warna logonya itu orange. Jadi kita bisa ganti nih jadi dari foreground style jadi orange. Seperti itu. Nah, ini bakal reload. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah canvas ya. Di canvas ini kita bisa zoom. Kita bisa zoom nih. Zoom in atau zoom out. Seperti itu.
Nah, seperti itu dia. Oke, kemudian kita bisa ubah nih orientationnya atau color scheme-nya, misalnya kita ubah nih. Ada light, ada dark, seperti itu. Lalu di sini ada orientation variants. Ada portrait, ada landscape left, ada landscape right. Lalu ada di sini dynamic type variant. Nah, mulai ini macam-macam nih. Mulai dari small, X-small sampai AX5. Jadi ini lebih ke arah fontnya ya, fontnya diperlebar seperti itu, bakal di zoom. Ini kalau misalnya teman-teman susah melihat huruf dengan di layar yang besar, seperti itu. Oke, kita akan kembalikan ke awal, kita akan hilangkan, kembali ke sini. Nah, misalnya teman-teman ingin fokus melakukan kode program. Teman-teman bisa sembunyikan kanvasnya dengan menekan tombol di pojok sini. Oke, dari enable code review, jadi teman-teman bisa close dia, seperti itu. Kalau teman-teman ingin munculkan lagi, tinggal klik tombol ini. Seperti itu. Nah, ini butuh proses. Lalu misalnya teman-teman salah ketik nih, dari Swift, lupa nih ada tanda petiknya. Nah, kalau teman-teman biarkan seperti itu, ini bakal muncul syntax error di canvas, dan di sini juga sama. Ada perintah missing the parameter verbatim in call. Oke. Nah, kalau ini kan tipe datanya string ya. Kalau string itu harus diupdate dengan tanda double quote seperti itu di Swift. Oke. Ini ada preview. Ini namanya makro ya, makro preview namanya. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan preview content view. Kalau misalnya kita hilangkan, kita bisa hilangkan dengan tanda 2 kali garis miring, komen. Nah, ini bakal nggak muncul. Kalau kita aktifkan lagi, dia akan muncul seperti itu. Oke, itu penjelasan singkat saya tentang text editor di Swift, yang mana itu sudah mengcover di section 2 ya. Section 2 sudah kita cover. Kemudian kita bisa ke section 3 nih. Explore your code. Read through the code. Swift and Swift UI are designed to read like natural language. Swift is the programming language you use to write your app code. Jadi Swift itu adalah bahasa pemrograman yang dipakai untuk menulis kode program aplikasi kita. Sedangkan Swift UI is a framework that provides views, controls, and layout structures for creating your app's user interface. Jadi sebuah framework untuk framework yang dipakai untuk menyediakan view ya, tampilan, kontrol, kendali, dan struktur layout ketika kita membuat user interface aplikasi. Oke, di sini jelasin bahwa elemen yang ada di Swift UI itu menggunakan bahasa Inggris, common English words, seperti image untuk gambar, text untuk teks, dan image.scale itu properti dari image, seperti itu. Nah, properti image scale ini menggunakan camel case. The words are glued together without space, and each word after the first is capitalized. Jadi, kalau teman-teman nanti membuat sebuah variabel di Swift atau fungsi atau properti, itu disarankan menggunakan camel case. Jadi dari huruf pertama itu kecil, setelah itu huruf berikutnya, ada 2 kata misalnya, kata pertama kecil, huruf kapital, huruf ke awalnya, kemudian kata kedua, huruf pertama itu huruf besar. Seperti itu, dan nyambung ya, glue together without space ya. Berikutnya ini ada parenthesis nih. Jadi ini ada parenthesis untuk menandakan kurung buka kurung tutupnya. Jadi kurung buka kurung tutup ini akan berisi kode program yang akan kita tulis, seperti itu. Lalu kalau kita double klik, ini bakal ngasih tahu bahwa kurung buka dan kurung tutup ini berisi sintaks yang ada seperti ini. Oke. Kemudian kalau teman-teman lihat,
ini strukturnya ini kayak bentuk tangga ya, ada indentasinya seperti itu, sama kayak model kita bikin paragraf. Tujuannya apa? Ini agar mudah dibaca, agar terstruktur seperti itu. Oh, mungkin teksnya kekecilan, saya akan besarkan sedikit. Nah, biar lebih jelas. Oke, lalu di sini ada apa namanya? Ada syntax highlighting. Jadi kalau namanya struct, variable, ada image, ada import, itu highlightingnya bakal beda-beda, dan itu fungsinya juga apa namanya? Sebagai pembeda aja intinya gitu. Xcode colors different parts of your code according to their purpose gitu. Ini namanya syntax highlighting. Oke. Nah, ini teks hello world ya, yang mana diapit oleh quotation mark, ini tanda kutip seperti itu, dan tulisannya itu warna merah gitu. Dan hello world ini tulisannya disebut dengan string. Maksudnya adalah karakter yang diapit dengan quotation mark atau tanda kutip itu di bahasa pemrograman Swift itu disebut tipe data string namanya. Oke. Kita akan ke section 4. Edit code and make mistake. Nah, ini sama seperti yang tadi saya jelaskan. Misalnya saya tadi nggak sengaja nih hapus tanda kutipnya ini bakal error, bakal ngasih tahu gitu bahwa stringnya itu harus diapit dengan tanda kutip. Kalau saya klik fix ini sama aja sih, dan harus dikasih tanda kutip intinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba ya, apa namanya, ke section berikutnya nih. Kita akan ke section berikutnya, yaitu section sebelum ke section 5 kita akan ke step 6 nih. Ke step 6 kita akan buat sebuah teks bernama knock knock. Nah, ini adalah tanda awal untuk membuat chat prototype. Oke. Knock knock. Cepat kan ya kalau kita edit di sini, lalu previewnya lebih langsung menampilkan seperti itu. Oke, kita balikin aja hello Swift, lalu kita bisa bikin teks nih. Teks knock knock. Oke, nah muncul di bawah seperti itu. Kita akan pakai library untuk menambahkan text view ya. Text view tadi itu kita pakai apa namanya? Kita akan untuk menampilkan text view kita akan memakai library bernama text. Nah, ada caranya. Cara pertama tadi kita ketik ya text gitu, ketik teks seperti ini. Lalu ada cara kedua, teman-teman bisa menekan tombol plus di sini. Oke, show library. Kemudian di sini di control di view library ini, views library, kita ketik namanya text. Nah, di bawah sini. Oke, ini fungsinya adalah display one or more lines of the read only text. Jadi fungsinya hanya read only aja seperti itu. Kita bisa geser, kita bisa taruhnya di bawah. Nah, ada placeholder di sini. Knock knock, ada placeholder. Misalnya who's there. Tuh. Ini lawan bicara yang pertama, ini lawan bicara yang kedua. Seperti itu. Oke. Kita akan lanjut lagi. Karena kita saya jelaskan sudah secara singkat ya. Sama juga seperti ini. Kita akan memakai code completion sekarang di section 6. Use code completion to add modifiers. Now that you have a pair of chat messages, use view modifiers to change their appearance and behavior. Oke. Kalau kita nambahin baris line di bawah ini nggak akan terjadi apa-apa. Dan dia bakal tetap seperti ini. Itu fungsinya adalah biar kita mudah membaca kode program ini seperti itu. Oke.
Nah, sekarang di step pertama itu kan add empty line sudah kita lakukan. Step kedua, add padding dengan mengetik type.pad, then pause to let Xcode show the code completion suggestion. Use the arrow keys to syntax highlighting padding. Jadi pakai arrow key yang atas bawah ya nanti ya. Pilih padding underscore edges, lalu underscore lagi length. Nah, itu pilih. Kemudian press return atau enter ya to insert the padding modifier into your code. Seperti itu. Nah, paddingnya ini nanti di preview akan memberikan jarak antara knock dan who's there. Lalu kita kasih padding. Nah, seperti ini kita pilih ini. Oke. Nah, dia akan ngasih jarak nih antara who's there dengan hello Swift. Jadi kalau teman-teman pernah belajar pemrograman web, itu akan ada namanya CSS. Ada namanya margin. Jadi margin itu fungsinya kayak ngasih ruang antara satu paragraf, misalnya contoh banyak paragraf ya, antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Kalau di Swift itu kita pakai padding. Berikutnya di step 4, kita bisa kasih warna atau bentuk di sini. Oke. Kita akan menambahkan background, add a second modifier to give the chat bubble a background color and shape. Below dot padding, type dot back. Then let Xcode show you code completion suggestions. Choose background underscore style int and press return to edit your code. Oke, seperti itu. Di sini ada banyak option ya. Kalau kita ketik tadi misalnya kita akan ketik background. Nah, ini banyak optionnya nih. Ada style in, fill style. Nah, kita pilih yang ini. Oke, optionnya tadi shape style. Shape style in shape. Seperti itu. Apa yang terjadi? Dia bakal ngasih opsi error ya. Oke, kita ikuti aja dulu, nggak apa-apa. Nah, di sini kita akan kasih warna nih. This modifier requires argument. Nah, yang tadi kita masukkan tuh sebuah argumen. Nah, kita bisa ganti nih backgroundnya di color yellow. Seperti itu. In shape. Nah, masih error nih. Kita butuh mengganti parameter keduanya. Oke, kita ganti parameter kedua dengan rounded rectangle. Oke, kita ganti dengan rounded rectangle. Masih error ya. Kita kasih radius. Radiusnya 8. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita bentuknya seperti ini, jadi fungsinya pertama kan padding nih. Padding itu di awal ini dia memberikan jarak antara hello Swift dan who's there. Setelah itu kita membuat background yang mana isi warnanya adalah warna kuning atau yellow dengan bentuknya itu rounded rectangle. Oke, kalau teman-teman lihat sini, kita zoom ya. Nah, ini bentuknya ini persegi panjang yang bentuknya oval sedikit nih di pinggir-pinggirnya, melengkung lebih tepatnya. Kemudian di sini kita tambahin padding lagi nih. Before adding modifiers to the next chat bubble, do a quick experiment to see how order of modifiers affects your views. Reverse the order of the background and padding modifiers so the padding comes after background. Kita akan tukar nih posisinya nih. Kita akan taruh di sini. Apa yang terjadi? Nah, backgroundnya tetap warna yellow, tetapi teksnya ini dia kayak lapisan paddingnya itu jadi mengecil. Nah, kenapa?
Karena definisi di sini ini berubah nih. Dari yang sebelumnya padding yang di awal sini. Oke. Padding yang di awal sini pindah ke sini itu dianggap jadi kayak margin seperti itu. Oke, mungkin di awal saya ngejelasinnya salah, tapi pemahaman ini akan dijelaskan di step berikutnya nih. Oke. Kita akan ke step berikutnya ya. Kita bisa abaikan ini. Oke. Oh, enggak. Kita jangan abaikan ini. Kita ke step 8. Kalau kita klik ini, kita hilangin ini. In the preview, the default mode ya. Oke, seperti ini. Saya akan scroll ke bawah aja. Karena ada rangkuman yang lebih cocok menjelasin. Nah, ini dia di step 11. Oke, kita akan lihat nih sequence-nya. Langkah urutannya di kode program kita. Perhatikan baik-baik. Di sini ada teks bernama hello. Kemudian kita kasih background nih. Backgroundnya warna kuning. Jadi teksnya ini akan dibungkus oleh background warna kuning. Kemudian ada padding. Nah, padding di bagian terakhir setelah background itu fungsinya sebagai margin. Jadi dia bakal ngasih ruang untuk kasih jarak antar satu sama lain. Nah, ini yang pertama tadi. Yang sudah terjadi di sini. Terus ada lagi yang kedua nih. Ada teks bernama hello. Lalu ada padding di sini. Kita kasih padding. Nah, berarti padding ini fungsinya sebagai kayak inner space-nya lah. Inner space-nya kayak ruang agar teks di dalam hello itu agar hello yang di dalam teksnya ini dapat ruang yang banyak seperti itu dibandingkan yang di bagian pertama ini. Dikasih padding. Setelah dikasih padding, dikasihlah warna, yaitu warna yellow background. Jadi si background yellow ini akan mengitari di dalam teks hello yang ada dalam padding ini, yang dikasih padding ini. Seperti itu. Oke, kalau kita kembalikan ke awal, kita ikuti sintaks yang kedua ini, kita hilangkan ya. Kita kasih padding dulu. Oke, kita kasih padding. Ini kita matikan dulu. Nah, dia bakal ngasih ruang dulu nih di awal. Dia bakal kasih ruang. Dulu. Ruang di dalam teks knock-knocknya itu. Lalu dikasihlah background, yaitu color yellow. Oke. Nah, misalnya nih, kalau saya mau ngasih jarak lagi nih antara who is there dan hello Swift, ya gampang. Saya tinggal kasih padding aja lagi. Padding. Jadi gapnya bakal besar. Jadi ada padding lagi nih. Tapi tidak mengganggu padding dalam sini. Jadi paddingnya ini hanya padding berlaku. Jadi padding yang ada kuningnya ini ya dikonsumsi oleh background yang berwarna kuning. Sedangkan padding yang ada background putih ini adalah kayak marginnya gitu, pemisah antara hello Swift dan who is there. Oke, seperti itu. Kita akan ke bawah. Ya, tampilannya seperti ini. Sekarang kita akan kasih padding nih di who is there dan kasih background juga. Oke. Jadi kalau teman-teman ingin teksnya itu punya lebar yang cukup besar, kasih padding dulu di awal. Setelah itu baru kasih background. Jadi kasih padding dulu, kemudian kasih background, color teal. Kemudian in rounded rectangle, corner radius 8. Seperti itu. Oh, ini ada error ya. Oh, innya itu 2. Oke, seperti itu. Nah, oke, selesai di section 6. Kita akan masuk ke chapter check your understanding. Pertama, what type of data in Swift represents written language? Jadi kalau di Swift itu
untuk teks yang tertulis itu tipe datanya apa sih gitu di Swift. Untuk teks tertulis teks yang tertulis di Swift itu merepresentasikan tipe data string. Kita submit. String is the Swift type that represents written language. Next question. Which modifier order expands background of the view? Maksudnya adalah modifier apa? Which modifier order? Urutan modifier apa yang bakal memperlebar background view-nya? Kalau teman-teman lihat tadi di step 11 di section 6 ya, yang use code completion to add modifier ini, kalau kita ingin memperlebar background-nya, lebar background-nya, kita akan mulai dari teks dulu, padding dulu, baru background. Nah, jadi kita nemu jawabannya nih. Ini contohnya misalnya contoh kode program ya, jadi my view, padding, background. Kita pilih yang ini. Nah, apply dot background modifier after dot padding to include the padded area in the background. Next question. True or false? You provide arguments between braces to provide related data. Kita bisa menyediakan argumen di antara braces to provide related data. Ini kalau kita lihat di antara bracesnya ini, between dalam sini ya, di dalam sini nih, to provide related data. Jawabannya true. Enggak, ternyata salah. You can use braces to create containers. You use braces to create containers, for example in body and vstack. Nah, sedangkan di sini maksudnya nih, berarti di pinggir sini maksudnya. Bukan. Sorry. False. Ya, false. Saya salah mempersepsikan. You provide arguments between braces to provide related data. Jawabannya false ya. Arguments come between parentheses. Jadi argumen itu, parameter itu parameter itu ada kalau teman-teman menyisipkan tanda parentesis seperti ini. Nah, sini baru masuk dia namanya arguments atau parameter gitu. Sedangkan kalau dalam sini ini adalah kayak semacam sub blok kode program lah gitu. Next. Jadi nggak masalah ya entah benar atau salah, intinya kita belajar di sini. Great job. You have answered all the questions for this tutorial. Itu dia video tentang Hello Swift UI. Di video berikutnya kita akan membahas tentang wrap up, explore, Xcode. Reflect on the concepts you have learned and get ideas for ways to practice using text and modifiers seperti itu. Terima kasih sudah menonton.